Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Bahkan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Suhartono. Beberapa waktu lalu, ia hadir di Go Healthy, menceritakan pengalamannya terkena stroke. Tono pun mengatakan, stroke ini sangat menyakitkan. Bagaimana tidak, segala aktivitas normal yang dulu bisa dikerjakan dengan baik, secara tiba-tiba seperti direnggut begitu saja. Bahkan masih teringat sangat jelas di benaknya, kejadian demi kejadian saat serangan stroke itu terjadi. Jam 12:30 anak-anak saya suruh masuk tidur kamar, saya sama istri matiin lampu. Begitu mau selimutan, kok langsung pelo. Mama, mulut papa, gini. Kemudian ini, lulu, tak angkat lagi deh, langsung begitu. Nah, itu pun kejadian cuma setengah menit. Setelah setengah menit, 10 detik saya normal lagi. Setelah 10 menit, kejadian lagi. Ya pada akhirnya nggak usah diskusi, anak saya langsung dibawa ke rumah sakit itu. Begitu masuk rumah sakit, muntah-muntah lagi, tapi nggak keluar lagi. Lebih parah lagi, ini pening. Kemudian tangan ini lemah, nggak bisa. Kemudian seluruhnya separuh badan lah istilahnya. Dan kini, ia kembali hadir di Go Healthy. Kabarnya, Tono sudah jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Lantas apa yang ia lakukan untuk bisa pulih dari stroke? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Stroke, sebuah kata yang masih menjadi momok yang menakutkan buat banyak di antara kita. Ya. Apalagi kalau kita sudah melihat bagaimana menderitanya mereka yang terkena stroke. Karena ketika stroke itu datang, itu bukan hanya soal sakit fisik, tapi kehilangan kemandirian. Ya, ini akan berakibat besar kepada kesehatan mental, sosial, dan finansial. Apalagi jika Anda adalah kepala keluarga, ya, yang asalnya mencari nafkah, mandiri, produktif. Tiba-tiba ketika stroke datang, hal paling sederhana pun Anda membutuhkan bantuan orang lain. Tapi ingat, ya, stroke memang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Karena hari ini kami akan mendengar langsung kisah dari Pak Suhartono yang datang ke Go Healthy pada saat itu dengan keadaan baru terkena stroke. Waktu berjalan, sekarang pemulihannya terlihat lebih cepat
dan hasilnya kita akan saksikan bersama ya. Bersama kami ada Pak Suhartono. Pak Tono, apa kabar? Kabar baik, Kang Ronald. Seger banget nih sekarang. Alhamdulillah harus semangat. Nah, Pak Tono sekarang kesibukannya apa? Masih dengan dunia saya yaitu lukis, kemudian ikut-ikut prewed aja gitu, Ronald. Oke. Pak Tono silakan disapa keluarganya, sahabatnya, ya anak, istri atau siapapun yang mensupport Pak Tono selama ini untuk kembali pulih. Silakan disapa Pak Tono. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya dikasih sembuh. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan yang kedua, saya ucapkan kepada saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama istri anak yang telah memberikan support kepada saya, kemudian teman-teman saya yang selalu memberikan support, memberikan semangat supaya kita sembuh. Bagi yang sakit tetap semangat, jangan lemah. Itu. Saya kira yang bahagia di sini bukan hanya saya, bukan hanya Pak Tono, tapi juga dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik. Gimana Pak Tono kabarnya? Kabar baik, Pak. Ceria, kelihatannya ceria banget ya sekarang ya. Alhamdulillah. Saya sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oh ye. Kita langsung to the point, kita belajar dari kisahnya Pak Tono yang datang waktu itu ke Go Healthy dalam keadaan baru saja terkena stroke. Nah, sekarang saya mau lihat perbandingan ya Pak Tono dulu dan sekarang. Kita mulai dari tangan aja dulu deh. Siap. Kalau dulu tangan segimana, Pak? Dulu tangan untuk mengangkat begini aja rada susah, Kang Ronald. Susah ya dulu Susah, ya? iya. Sakit atau apa tuh rasanya? Apa ya, kayak Kaku. berat, kayak kaku. Tapi dengan semangat saya tiap hari saya ngangkat gini, Latihan. saya paksain. Alhamdulillah buat muter bisa. Bisa kayak muter. normal aja, kayak normal, Kang Ronald. Kayak normal. Coba ke cuma depan, bisa? kali itu untuk sini ya, kalau yang dulu kan kalau untuk dulu? menggenggam gini aja rada susah. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah. Tapi kekuatannya belum ada, tapi udah syukur alhamdulillah. Tapi udah progres banget terasa udah ya? bagus banget, iya. Seneng Jadi liatnya. latihannya tuh motor ada rem tiap hari saya gini. Sebentar, udah bisa mengendari motor sekarang? Udah alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Setelah keseimbangan saya bisa, baru saya naik motor. Nah, pemirsa, ini didapatkan oleh Pak Tono setelah menggunakan teknologi laser. Betul Pak Tono ya? Betul. Ya, betul. jadi tangan udah mulai kembali bisa Iya. berfungsi lagi, ya. Bicara deh, dulu gimana Mas sekarang bandingkan? Oh, jauh, dulu kan masih menyangkut rada 50-60% lah ya gitu. Nah sekarang paling masih 10% aja gitu. Dulu kan masih rada berat bicara gitu kan, nggak selancar ini. Terus ngomong juga masih secara sedikit, bahkan videonya kan masih ada Iya, gitu kan. dibandingkan dengan yang dulu ya. Iya, kalau sekarang alhamdulillah lancar itu. Mungkin dari peredaran itu saya pakai itu tiap hari itu kan. Yang di sini ada apa sih? Intranasal. Dipakai ya? Dipakai tiap hari itu. Oke, nah tadi kan bilang soal keseimbangan. Iya. Soal jalan. Ini penting nih, aku mau lihat jalannya Pak Tono. Bandingkan dulu sama yang sekarang. Coba Pak. Siap. Dulu gimana sebelum pakai laser jalannya? Kalau dulu apa ya, kayak gini terus kayak ngebuang gitu, Ronald. Oh, kakinya tuh masih ngebuang, kayak gitu, gitu ngelempar, ya? iya. Yang sekarang setelah pakai laser? Ya alhamdulillah, kan ada yang getar itu kan, jadi saya pakai tiap hari ganti-gantian, kalau nggak dengkul sini, kalau nggak tangan kayak gitu. NMES ya namanya itu. Iya tiap hari saya pakai. Ini kekakuan nggak dirasakan lagi? Enggak, kaku sih enggak. Itu kalau kaku enggak, alhamdulillah. Dulu tensi paling tinggi berapa Pak? Dulu waktu kena hampir 200 tuh berapa? dia tuh biang sama keroknya tuh. kolesterol itu. Berapa kolesterol, ingat nggak? 200-an lebih tuh berapa itu? Tensinya juga 200. Ya mungkin ya, orang saya udah nggak ini sama sekali. Oh gitu. Sekarang Iya. berapa terakhir? Mas terakhir kemarin waktu di apotek itu nggak sampai 120, 115 per 90 berapa gitu. Luar biasa. Iya. Jadi tensi dulu tinggi, Tinggi. kolesterol tinggi, Iya. apalagi yang tinggi? Gula tinggi nggak dulu? Enggak. Dua itu aja, dua. Iya. Dan mengenai hasil pemeriksaan, kita juga punya datanya, perbandingan antara sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Jadi sebelum pengambilan gambar, tadi sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Kita bandingkan sebelum menggunakan teknologi laser, tekanan darah di 139/89. Sesudah menggunakan teknologi laser, tekanan darah di 125/76. Pertahankan ya. Siap, Pertahankan Corona. ya. Siap.
Kemudian dari hasil pemeriksaan yang lain, asam urat terkendali 5,6. Bagus, di bawah Kemudian 7. kolesterol hasilnya 159. Bagus. Tadi Pak Tono bilang lebih 200 pada saat kena stroke ya. Dan gula darah di 137. Jadi semua faktor resiko ini sudah terkendali. Ya Pak ya. Iya. Nah, ini tetap dipertahankan Pak Siap, untuk Bang. melakukan pola hidup sehat dan tetap menggunakan teknologi laser secara rutin. Untuk mendukung pola hidup sehat Anda, selain gaya hidup yang sudah kita sampaikan tadi, tetap kalau bisa upayakan penggunaan teknologi laser. Seperti yang sekarang dikenakan sama Kang Ronald. Karena teknologi laser yang dikenakan di pergelangan tangan Kang Ronald ini akan memproduksi sinar laser yang bisa penetrasi ke dalam kulit. Masuk ke dalam pembuluh darah, dia merangsang produksi oksida nitrit. Seiring dengan bertambahnya usia, produksinya makin lama makin berkurang. Ketika produksinya berkurang, kemampuan untuk membuka pembuluh darah menjadi berkurang. Ingat bahwa ketika seseorang mengalami penuaan, bukan tidak mungkin sudah terjadi juga penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka bisa terjadi namanya penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini nanti bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi kayak satu lingkaran setan yang terus-menerus, makin lama makin parah. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya stroke. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus ke dalam lapis-lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Nanti dalam pembuluh darah dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Ketika oksida nitrit meningkat, maka sirkulasi darah menjadi lebih lancar, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel, lentur, dan kemudian tahanannya berkurang, aliran darah lebih lancar, plaknya berkurang, dan tekanan darah bisa turun, kemudian gula darah bisa turun, kolesterol bisa turun, sehingga Sehingga Anda bisa berharap punya hidup yang lebih sehat. Kemudian pemirsa, teknologi laser yang kita bahas ini merupakan perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, kedokteran timurnya kita berbicara tentang titik akupuntur. Ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target, Anda bisa lihat di sini. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan titik LU ini untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, kualitas darah Anda ini akan diperbaiki. Nah, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Kemudian berbicara tentang faktor resiko dari Pak Tono yang sudah terkendali, yaitu kolesterol yang sudah terkendali. Ini karena setelah menggunakan teknologi laser, metabolisme Pak Tono sudah kembali normal. Nah, kenapa demikian? Karena ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya ini akan menembus lapisan kulit sampai pembuluh darah yang mana akan ditingkatkan produksi nitrik oksid. Nitrik oksid bersama dengan oksigen akan meningkatkan kerja dapur energinya sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Ketika mitokondria bekerja, ini mengambil kolesterol, gula darah, dan akan diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Ketika Anda menggunakan secara rutin, gula darah, kolesterol akan terkendali, energi Anda akan lebih meningkat. Pak Tono sudah menggunakan teknologi laser. Nih, seperti yang saya gunakan. Ini teknologi laser, namanya adalah AccuLaser dari Gogomol. Alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini ya dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kalau digunakan secara rutin, ini bisa membantu mengendalikan angka yang tadi tuh, hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah dari komplikasi atau komplikasi yang berulang seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi nomor call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang atau difoto dulu juga silakan, catat dulu juga silakan, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Ingat ya, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ya, pemirsa, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi itu tentu saja asli, bermanfaat, bergaransi, dan hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi di nomor call center Gogomol yang sekarang hadir di layar kaca. Ini ada ya.
Atau mungkin Anda mau langsung datang, silahkan ya. Silahkan datangi Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk, semangat buat hidup sehat ya. Jangan sampai kita kena komplikasi. Sebelum Anda menyesal, yuk take action. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Q&A setiap minggu jam 9 malam. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, berbicara mengenai stroke, ini adalah sebuah penyakit yang berat yang terkena dampaknya bukan hanya yang menderitanya saja, tapi satu keluarga bisa terdampak. Bukan hanya soal fisikal, karena kita akan bicara fakta, pemirsa. 52% penyintas stroke ya mengalami kesulitan mengendalikan emosi. Jadi emosi pada penderita stroke itu sebetulnya basicnya ada dua, Kang. Pertama adalah yang organik, ada masalah pada otaknya. Kedua psikogenik ya, memang ada masalah dari lingkungan. Kita yang pertama dulu nih. Ada namanya kondisi afek pseudobulbar. Jadi ada aliran darah yang terganggu pada area otak tertentu, di mana area ini berfungsi untuk mengontrol emosi. Nah, kemampuan mengontrol emosinya jadi kurang ketika ada gangguan aliran perdarahan ke area tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya orang bisa menjadi seperti berlebihan. Misalnya ada yang lucu begitu, kemudian dia ketawa tapi berlebihan gitu. Atau ada sesuatu yang menyedihkan, mungkin berhubungan atau tidak berhubungan. Misalnya melihat sesuatu kejadian menyedihkan, dia ikut nangis dan nangisnya berlebihan. Itu organik. Kalau psikogenik ya begini. Ketika seseorang mengalami stroke, Anda bisa bayangkan untuk fungsi-fungsi yang sederhana aja seperti buang air, seperti ganti baju, seperti mandi, itu harus dibantu sama orang lain. Itu yang paling dasar. Belum lagi banyak hal yang dia harusnya kerjakan, dia tidak kerjakan. Apalagi penderita stroke ini adalah tulang punggung keluarga. Secara ekonomi terganggu nih, nggak ada uang masuk, sementara pengeluaran banyak. Ya, jadi ini juga mempengaruhi emosi. Jadi bawaannya bisa marah-marah aja gitu. Bahkan marah pada orang yang menjadi supporter utama, dia bisa marah-marah, entah pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya. Itu sebabnya ketika seseorang menderita stroke dan ada gangguan emosi, tolong dipahami dan tolong dibantu atasi dengan selalu menjalankan hidup sehat dan dengarkan nasihat dari dokter. Dan supaya bisa lebih baik upayanya, Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi laser untuk mendukung kesehatannya. Kembali ke Pak Tono ya. Pak Tono juga dulu mengalami gangguan emosional. Wah, hampir tiap hari, apalagi kalau kita misalkan nyuruh anak, kemudian terus dia bantah, ya kan, ini langsung teng. Kemudian kita kalau dia berisik, saya tolong dong jangan berisik, bantah juga. Dan langsung saya memuncak. Lebih gitu. sensitif gitu ya? Wah, iya. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, apakah emosinya lebih stabil? Jauh, dulu istilahnya 80%, sekarang 15% kalau. Nah, Pak Tono pakai laser sehari berapa kali? 2 kali, Kapan aja? sesuai dengan anjuran yang kita terima tuh kan. Kayaknya setelah saya olahraga pagi, Oke, nggak apa-apa. jam 10, jam setengah 11 setelah mandi, capek saya tiduran, baru pakai itu 1 jam lohor, udah. Seperti Kalau itu. malam? Malam paling habis sisa lah, sholat isya, nyantai, tiduran. Kalau sakit kayak gini kan tidur paling setengah 10 atau jam 10 udah tidur. Iya, jangan malam-malam. Gitu. Ya. Oh, udah bisa tidur?
Ya. Nah, Bisa tidur malam? bagus sekarang. Alhamdulillah bagus. Tadinya? Iya. Tadinya ya kurang jauh lah. Nggak bisa Gitu loh. tidur? Bukan nggak bisa, tapi jauh gitu loh. Kualitasnya jelek dulu mah ya. Iya, istilahnya memikirkan masalah aduh gimana seperti itu. Jadi setelah pakai laser tidurnya lebih lama. Jam 10 saya udah tidur. Durasi lebih lama, terus Ya. kualitas tidurnya bagaimana? Iya. Supaya saya bisa bangun. Nah, pas bangun rasanya gimana tuh? Supaya saya bisa, ya enteng aja. Kadang saya nanya itu fungsi dari laser untuk hidung itu apa? Itu kan semua buat aliran darah yang di kepala. Jadi kepala itu kan bercabang-cabang, ibaratnya kayak kabel PLN atau listrik apa. Itu yang kecil-kecil kan bercabang semuanya. Jadi mengalirin ke sini semuanya. Oh, udah gitu ngerti ya. Oh banget. gitu. Akhirnya saya apa? Ya udah saya pakai aja Iya dong. gitu. Iya. Terus rasanya apa pakai yang intranasal? Rasanya apa ya, enteng aja. Tapi kalau buat tiduran nyantai, buat ngerasain enteng Enak aja. ya? Enak, iya. Oke. Makanya dipakai terus. Terus juga ada satu teknologi yang berbarengan dengan teknologi laser, itu teknologi NMES untuk melatih otot dan syaraf. Ini juga rutin digunakan ya oleh Pak Tono? Saya gunakan terus misalkan di sini yang bermasalah di mana. Di sini saya pakai sebelah sini ganti-gantian. Kemudian di tangan saya pakai, di paha sini saya pakai. Jadi kita ganti-gantian Kak Ronald. Artinya ya Pak Tono ini telah memanfaatkan teknologi laser secara maksimal. Yang di pergelangan tangan dipakai, intranasal digunakan, NMES-nya ditempel. Makanya proses pemulihannya terasa lebih cepat. Hebat Pak. Terima kasih. Pak Tono, kalau berbicara tentang intranasal, ini merupakan ekstensi dari teknologi laser yang ada di pergelangan tangan, digunakannya di rongga hidung. Ini senyaman ya Pak penggunaannya. Nah, kenapa harus di rongga hidung? Karena di area rongga kepala ini banyak pembuluh darah dan ini terkait dengan pembuluh darah di area otak. Jadi ketika Anda menggunakan intranasal secara rutin, pembuluh darah di area rongga kepala ini dibantu dilancarkan dan dilebarkan sehingga bagi ini contohnya Pak Tono ya, Pak Tono kan stroke. Ini dapat membantu pemulihan stroke-nya dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, ini dapat dibantu untuk pemulihan. Kemudian tadi Bang Paidon sudah menjelaskan tentang nitric oxide, di mana di pembuluh darah di area otak juga akan diproduksi nitric oxide, yang mana fungsi dari nitric oxide ini adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel saraf di otak, sehingga dapat mencegah demensia atau kepikunan. Kemudian juga akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah, sehingga ketika Anda menggunakan intranasal, wajah Anda akan lebih cerah. Ya, satu lagi yang menyertai teknologi intranasal adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi didesain untuk membantu menstimulasi otot-otot anggota gerak. Ini penting sekali buat Anda yang menderita stroke, yang mengalami kelemahan pada organ gerak. Tadi teknologi laser membantu menstimulasi otak dengan cara meningkatkan sirkulasi darahnya. Nah, sekarang teknologi NMES menstimulasi otak dengan merangsang kelistrikan dan otot yang mengalami masalah. Dan otak itu menerima rangsang, menerima informasi bahwa otaknya masih bergerak. Dengan demikian, kemampuan pemulihan otak bisa menjadi lebih baik. Nah, nanti ketika Anda sudah mulai menggunakan teknologi NMES, tentu Anda harus tetap berlatih. Pak Tono, di luar sana mereka yang lagi berusaha pulih setelah terkena stroke ini banyak ya. Coba kasih semangat mereka, ajak mereka untuk hidup sehat dan ajak mereka juga untuk menggunakan teknologi laser karena Pak Tono sudah merasakan manfaatnya. Silahkan Pak. Oke, bagi pemirsa di luar sana yang dikasih sakit, khususnya terkena stroke, yang pertama adalah doa dan sholat ya bagi umat Islam. Yang kedua adalah semangat ya, semangat. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah laser seperti yang di meja ini, karena laser itu membantu semuanya. Kemudian kontrol juga tiap bulan, jangan lupa. Kesehatan itu lebih penting teman-teman, jangan abaikan. Kayak saya seumur hidup saya nggak pernah kontrol, tapi setelah ditegur ternyata bermanfaat sekali. Ayo semangat, semangat, semangat. Semangat! Oke. Stroke ini berat betul, tapi sekali lagi banyak kok yang bisa kembali pulih asal Anda punya semangat. Yuk, pola hidup sehatnya dilakukan, ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi laser. Jadi, mari kita jadikan teknologi laser ini sebagai identitas kalau Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Please, jangan nunggu dulu sakit baru bertindak.
Please, jangan nunggu kena komplikasi dulu baru Anda mau bergerak. Gunakan teknologi laser sekarang juga demi hidup yang lebih sehat. Nah, yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser dari Gogomall. Alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kalau digunakan secara rutin, AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat ya. Tujuannya apa? Menghindarkan kita kena komplikasi atau komplikasi yang berulang. Apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Silahkan Anda hubungi nomor call center Gogomall ya jika Anda ingin mendapatkan AccuLaser ini. Ini nomornya ada, tapi ingat jangan sampai salah nomor. Ya, pastikan sudah sesuai. Ingat juga ya, Gogomall ini tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati pemirsa, jangan terbuai akan penawaran-penawaran atau waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat, produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi itu tentu saja asli, bermanfaat, dan bergaransi ya. Ini hanya bisa Anda dapatkan lewat nomor yang ada di layar kaca. Hanya nomor ini, bukan nomor yang lain. Atau mungkin silahkan, jika Anda ingin langsung melihat bendanya, coba langsung di sana, tanya langsung di sana juga silahkan. Kami undang Anda ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami pamit, sekali lagi semangat, semangat, semangat buat untuk kembali pulih. Take action sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.